Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Today we are going to continue our discussion. Okay, uh, we'll start our discussion by discussing past participle. What is past participle? Past participle is uh, the third form of a verb. Jadi past participle itu adalah bentuk ketiga dari sebuah kata kerja. Atau singkatnya dalam bahasa Indonesia, past participle itu verb 3. Nah, kenapa kita harus membahas ini? Karena kadang-kadang verb 3 itu dalam soal-soal TOEFL itu cukup membingungkan. Di mana membingungkannya? Mari kita bahas. Teman-teman, verb 3 itu atau kata kerja bentuk ketiga itu dalam bahasa Inggris itu bisa berfungsi menjadi beberapa hal. Yang pertama, verb 3 itu bisa berfungsi sebagai kata kerja. Contohnya mana? Verb 3 yang berfungsi sebagai bagian dari kata kerja. Contohnya ini ya. Lihat. The family has purchased a television. Oke, lihat. Kata-kata purchase di sini, ini kan verb 3 nih ya. Ini dianggap sebagai kata kerja. Kenapa? Karena didahului oleh has. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, the poem was written by Paul. Written di sini kan kata kerja bentuk ketiga. Ini juga fungsinya adalah sebagai kata kerja. Kenapa? Karena didahului oleh to be. Jadi, apabila ada kata kerja bentuk ketiga yang didahului oleh has atau teman-temannya seperti have, had gitu ya dan variannya, atau didahului oleh to be kayak was, is, are, am gitu ya teman-teman, maka kata kerja tersebut verb tersebut itu dianggap sebagai kata kerja. Apakah ada kata kerja bentuk ketiga yang tidak dianggap sebagai kata kerja? Ada ternyata. Lihat contoh selanjutnya. The television purchased yesterday was expensive. Lihat di sini. Kata-kata purchase di sini itu bukan kata kerja. Walaupun dia bentuk ketiga dari sebuah verb. Dia berfungsi sebagai adjektif. Kenapa? Karena berdiri sendiri. Tidak ada has ataupun was di sini. Ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, teman-teman, televisi yang dibeli kemarin itu mahal. Kata kerjanya di kalimat ini mana? Kata kerjanya di kalimat ini adalah was. Nah, kurang lebih seperti itu. Contoh yang kedua, the poem written by Paul appeared in the magazine. Ini juga sama. Written di sini yang merupakan bentuk ketiga dari kata kerja write itu bukanlah kata kerja melainkan adjektif atau kata sifat. Kalau diartikan, the poem, puisi yang ditulis oleh Paul muncul di majalah. Nah, kata kerjanya appeared. Oke, selanjutnya lihat. Example. Lalu soal dalam TOEFL seperti apa? Nah, seperti ini. The packages bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Nah, cara menjawab soal seperti ini bagaimana? Seperti biasa yang sudah kita lakukan di skill 1 sampai skill keempat. The packages. Tuh, apakah ini kata benda? Oh ya, berarti ini bisa sebagai subjek. Artinya kalimat ini sudah ada subjeknya. Mailed. Ini bisa, ini kata kerja bentuk ketiga nih. Tapi apakah ini kata kerja atau bukan? Kita lihat selanjutnya. At the post office will arrive. Oh ternyata sudah ada verbnya nih kalimat ini. Will arrive. Jadi ada subjek, ada verb. Maka mail di sini jangan kita ubah menjadi kata kerja. Biarkanlah dia tetap berdiri sendiri atau biarkan dia tetap menjadi adjektif. Maka jawabannya yang mana? Misalnya A, B, C atau D. Yang tepat adalah yang D. Kenapa? Mari kita bahas. Kalau kita jawabnya yang A, the packages have mailed. Ini mail di sini menjadi kata kerja karena ada have. Maka kalau kita jawab A, double verb. Salah. Yang B juga sama, were. Ini kan to be.
Maka kata kerjanya jadi double nanti. Yang C, them, ini ngaco ya. Tidak ada susunannya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat untuk soal ini opsi yang delta. Oke. Selanjutnya, ini cek dulu ya teman-teman, suaranya kedengeran kan suara saya? Halo? Masuk Pak, masuk. Masuk Kedengeran. ya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, ini kesimpulannya past participle. Past participle itu biasanya berakhir dengan huruf ed atau ed gitu ya. Tapi ada juga yang irregular ya. Nah, ini kata kerja reguler dan irregular. Kalian masih ingat di mata pelajaran di SMP, SMA. Nah, past participle itu bisa berfungsi sebagai verb. Nah, dari simple past tense nih. Atau sebagai verb dari apa namanya? Perfect tense gitu ya. The past participle of a verb. Atau biasanya perfect tense itu yang diawali oleh has atau have. Atau juga bisa sebagai verb dari kata kerja atau kalimat pasif. Gitu ya. Itu juga bisa. Yang didahului oleh was atau were gitu ya. Bisa juga berfungsi sebagai adjektif. Nah, mari kita lihat contohnya. She painted this picture. Ini simple past tense. Kedua berarti ya kalau dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, she has painted this picture. Nah, ini dalam perfect tense. Setelah has atau have. Gitu. Kemudian yang ketiga, the picture painted by Karen is now in a museum. Ini adalah contoh sebagai adjektif. Oke, nah selanjutnya nih exercise yang kelima. Saya contohkan dulu yang pertama ya. The money was offered by the client was not accepted. Ini contoh yang salah. Kenapa ini menjadi salah? Gitu ya. Karena lihat the money. The money ini berfungsi sebagai subjek. Was offered itu sebagai verb. By client was not accepted ada verb lagi. Berarti dalam satu kalimat verbnya ada dua, maka ini menjadi salah. Nah, begitu teman-teman. Yang contoh nomor 2, ini contoh yang benar. Correct. The car listed in the advertisement had already stalled. Nah, ini the car subject listed ini berfungsi sebagai adjektif yang di list. Nah, di list itu tertulis di daftar gitu ya. Had already stalled. Nah, nomor 3 sampai nomor 10 nanti kalian kerjakan dan kirim di grup ya. Nah, nanti saya ini ada di buku. Tapi saya screenshot deh. Ini saya screenshot dulu ya. Oke, silahkan teman-teman kerjakan di grup. Nanti setelah selesai kelas. Oke, saya kirimkan dulu. Setelah ini kita lanjut ke skill berikutnya. Oke. Nah, ada loading nih. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke.
Sekarang kita akan bahas sentences with multiple clauses. Kalimat dengan klausa yang tidak hanya satu. Ini bentar, ini sepertinya ada yang apa namanya tidak masuk ke grup apa ya? Baiklah. Waduh, ini. Oke, kita lanjutkan. Use coordinate connectors correctly. Kita akan yang pertama-tama membahas coordinate connector. Apa itu coordinate connector? Oke, kita akan bahas sekarang ya. Nah, coordinate connector itu terdiri dari um, and, but, or, so, yet. Nah, ini disebut sebagai coordinate connector. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini ada di mata pelajaran apa namanya kalimat majemuk. Nah, kalau kalian masih ingat, ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, coordinate connector itu adalah konjungsi atau kata sambung untuk kalimat majemuk setara. Nah, ada and, or, but, so, dan yet. Oke, kita lihat contohnya. Tom is singing and Paul is dancing. Kalian perhatikan. And di sini disebut sebagai coordinate connector. Kemudian Tom is tall but Paul is short. Tom itu tinggi tapi Paul itu pendek. Yang ketiga, Tom must write the letter or Paul will do it. Tom told a joke so Paul laughed. Yang keempat itu ya, Tom told a joke so Paul laughed. Tom is tired yang kelima, yet he is not going to sleep. Nah, kalian perhatikan. Jika kalian menggunakan coordinate connector, yaitu and, but, or, so, dan yet, maka struktur atau apa yang tertulis sebelum coordinate connector dan apa yang tertulis sesudah coordinate connector itu harus setara. Kalau di sebelumnya itu kata apa namanya klausa, sesudahnya juga klausa, dan begitu pun seterusnya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ya, sebetulnya kan Tom is tall but Paul is short. Tom itu tinggi tapi Paul pendek. Kan begitu-begitu ya. Tom is singing but Paul is dancing. Jadi harus coherence dan cohesion gitu ya. Begitu. Tom is singing and Paul is dancing. Gitu. Nah, coba lihat di sini. Contoh dalam soal TOEFL. A power failure occurred, bla bla bla, the lamp went out. Terjadi mati lampu atau mati listrik. Bla bla bla, the lamp went out. Nah, oke ya. Maka
apa namanya? Kita pilihnya yang mana? Then, so, later atau next? Ya, yang tepat adalah so. Gitu. Nah, begini nih coordinate connector itu rumusnya. Coordinate connector itu terdiri dari and, but, or, so, dan yet. Nah, rumusnya adalah jika menggunakan coordinate connector itu pasti ada di tengah. Coordinate connector itu pasti ada di tengah. Dan rumusnya adalah subject, verb, coordinate connector, subject, verb. Oke. Pasti seperti itu. Contohnya she laughed, but she wanted to cry. Dia tertawa tetapi dia ingin menangis. Oke. Nah, sekarang kita lihat exercise 6. Contoh pertama itu contoh yang benar. The software should be used on an IBM computer, and this computer is an IBM. Ini contoh yang benar. The software itu subjeknya, should be used itu verbnya. Ada koma, ada konektor and. Kemudian subjek lagi, this computer is itu verb. Itu contoh yang benar yang pertama. Contoh yang kedua, the rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Ini contoh yang salah. Salahnya di mana? Lihat, the rain cloud subject can be seen verb in the distance. Di keterangan ya. Koma, sampai sini benar. But-nya juga benar. Tapi setelah konektor but, tidak ada subjek. Tiba-tiba has fallen. Has fallen itu verb. Maka salah. Saya contohkan lagi yang nomor 3. Maaf. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Ini contoh yang salah. Mari kita analisis salahnya di mana. They, ini subjek. Are trying, ini verb. To sell their house. Koma, ini benar. Setelah koma langsung ada subjek lagi. Ini salah. Kenapa? Tidak ada konektor. Maka contoh yang nomor 3 salah. Nah, untuk contoh 3 nomor 4 sampai 10 silahkan kerjakan ya. Nanti kirimkan hasil kerjaan kalian di grup WhatsApp, oke? Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke skill berikutnya. Oh, satu lagi deh. Nomor 10 deh. Saya contohkan lagi. Dushamish was awarded the Nobel Prize. He flew to Europe to accept it. Ini nomor 10 contoh yang salah atau benar? Mari kita analisis. Dushamish, ahli kimia itu subjek, was awarded, dianugerahi. Oke, ini verb, the Nobel Prize, koma. He flew up, he subject, flew to Europe. Flew itu verb. Oke, tapi ini salah karena tidak ada konektornya. Nomor 9, or you can drive your car. Nah, ini sudah salah. Karena apa? Karena ada coordinate connector bukan di tengah tapi di awal. Itu pasti salah. Oke, sekarang satu skill lagi, skill yang nomor 7. Use adverb time and cause connectors correctly. Kita akan membahas adverb times dan cause. Sentences with adverb clauses have two basic pattern in English. Nah, jika menggunakan klausa adverbia atau adverb clause, maka formatnya ada 2. Bisa konektornya ada di tengah. Contohnya, I will sign the check before you leave. Itu di tengah, tanpa koma kalau di tengah. Atau konektornya ada di depan. Before you leave, I will sign the check. Teman-teman, jika kalian menemukan adverb time atau adverb cause connector itu di tengah, maka tidak boleh ada koma. Tapi kalau di depan posisinya itu wajib ada koma. Ini penting. Dan kalian juga harus hafal atau harus paham bahwa adverb
konektor itu berbeda dengan yang sudah kita bahas, yaitu coordinate connector. Kalau coordinate connector itu pasti ada di tengah dan ada koma walaupun di tengah. Sementara untuk adverb connector itu bisa di tengah, bisa di awal. Jika di tengah tidak ada koma, jika di awal kalimat harus ada koma setelah klausa pertama. Oke, kita lihat contohnya. Example. Blah 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 was late. I missed the appointment. Was late. Was ada verb. Kemudian koma, ada I subject, ada missed, ada verb. Berarti ini ada dua klausa, ya kan? Ada koma di tengah. Klausa yang kedua sudah lengkap. Klausa yang pertama baru ada verbnya. Maka dari itu kita memerlukan apa? Memerlukan konektor dan subjek. Maka dari itu kalian harus menjawab yang delta. Since he was late, karena dia terlambat. Gitu. Nah, adverb time dan cause connector itu apa saja? Nah, adverb time itu ada after, ada as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while. Itu adverb of time connector. Yang kedua ada adverb cause connector, sebab akibat. Ada as, ada because, in as much as, ada know that, dan ada since. Oke, ini harus dihafalkan ya. Nah, formatnya bagaimana? Sudah saya terangkan juga berulang kali barusan ya. Subjek, verb, konektor, subjek, verb tanpa koma jika konektornya ada di tengah. Yang kedua, jika konektornya ada di awal, ya, maka konektor, subjek, verb, koma, subjek, verb lagi. Contoh yang pertama, Teresa went inside because it was raining. Teresa masuk ke dalam rumah karena hujan. Yang kedua, because it was raining, Teresa went inside. Karena hujan, Teresa masuk. Lihat, ada komanya di tengah. Oke. Exercise 7. Oke, saya contohkan nomor 1, contoh yang benar. Since the bank closes in less than an hour, the deposits need to be tallied immediately. Since connector, the bank itu subject, closes itu verb. Berarti konektor, subject, verb. Koma, the deposits, connect subject, need, verb. Ini contoh yang benar. Sesuai rumus yang kedua ya. Ini rumus yang ini nih. Nah, kemudian nomor 2. Their background are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Ini contoh yang salah. Salahnya di mana? Karena lihat, setelah konektor before tidak ada subjek. Langsung saja kata kerja. Maka itu salah. Oke. Untuk nomor 3 sampai dengan nomor 10 silakan kalian kerjakan. Dan hasil pekerjaannya kalian unggah di WhatsApp group. Oke. Nah, sampai di sini. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Halo? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Maka jika tidak ada pertanyaan akan saya akhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Silahkan kerjakan latihan-latihannya dan silahkan kirimkan jawabannya di grup. Oke. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Oh, ada pertanyaan atau tidak? Jika ada pertanyaan, saya tunggu dulu. Tidak ada? Oh, Pak, udah cukup. Udah. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Kita belajar 3 skill karena cukup berat menurut saya ini. Jadi cukup 3 skill saja. Materi pada pagi hari ini silahkan dikerjakan. Jika ada hal-hal yang kalian bingung ketika mengerjakan, boleh kalian tanyakan di grup saja langsung, biar teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.